Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemampuan, kesehatan dan kewawalan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala aktivitas kita, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam keseharian, baik hari ini, besok atau seterusnya, mendapatkan ridho, hidayah, inayah serta magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, di antara janji Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya bahwa Allah memberikan kabar gembira, yaitu dengan masuk surga. Tapi tentunya ada syarat. Tidak mudah kita langsung masuk ke dalam surga. Syarat yang utama untuk masuk surga adalah muslim, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka amanu, yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang berbuat baik, anna lahum jannah, sesungguhnya bagi mereka itu disediakan surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, ini menjadi syarat utama ketika kita ingin masuk ke surga Jannatul Naim, maka syaratnya adalah muslim, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh dan taat terhadap perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua adalah wa amilus sholihat, beramal soleh, berbuat baik dengan adab, dengan akhlak yang baik. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan kedudukan akhlak itu di dalam Islam sangat tinggi sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Beliau bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah salah satunya adalah akhlak yang baik. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain, inna min ahibikum ilayya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai
wa aqrabikum minni, dan paling dekat majlisan, tempat duduknya nanti fi yaumil qiyamah, yaumil qiyamah, hari kiamat, siapa? Yaitu ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlak. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak, atau dalam hadis lain, innama buistu liutammima sholihul akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi menjadi tugas utama dari Rasulullah SAW adalah, salah satunya adalah menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak dengan amalan-amalan yang baik, dengan amal-amalan yang berakhlak yang terhormat, terpuji, bukan malah sekali. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah menjanjikan beberapa hal. Jalan menuju surga memang tidak mudah. Tapi kalau kita perhatikan dalam beberapa hadis, dalam beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa amalan-amalan yang kita anggap mudah, yang kadang-kadang kita anggap remeh-temeh, tapi justru Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang besar, yaitu surga. Surga yang menjadi cita-cita daripada kita semua. Apa itu saja? Yang pertama, misalnya yang tercatat itu adalah mencari ilmu, Pak. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, Pak. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah, banyak sekali kajian, banyak sekali pengajian, banyak sekali majelis-majelis ilmu bertebaran di masjid, di rumah, atau di tempat-tempat lain. Tinggal kita mau atau tidak. Insya Allah kita mampu, tapi memiliki kemauan atau tidak. Dengan alasan hoream, malas, capek dan lain-lain. Padahal menuntut ilmu, apalagi ilmu yang tentunya yang baik, yang positif, itu adalah salah satu wasilah kita masuk surga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'asulaya tidak akan ingkar janji Allah. Beda dengan janji manusia, beda dengan janji kita. Allah dan Rasulullah SAW itu kalau sudah menyatakan, insya Allah pasti. Jadi tinggal kita. Banyak sekali di dekat rumah atau yang agak jauh, di mana saja, di masjid, di rumah-rumah yang lain. Tinggal kemauan kita menyediakan waktu setengah jam, 1 jam untuk mengikuti kajian, Pak. Mudah-mudahan itu merupakan wasilah bagi kita untuk dimudahkannya kita masuk surga. Yang kedua adalah, ini berdasarkan salah sebuah hadis yang agak panjang dari hadis riwayat Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ishaq, ia mengabarkan kepadaku Malik dari Sumai dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah berkata bahwa ketika itu ada seorang laki-laki yang berjalan, Pak, melalui gurun, melewati gurun. Dia safar,
Kan waktu itu belum ada mobil, batasan aya kapal, belum ada motor, paling onta atau kuda. Tapi karena dia tidak punya onta, tidak punya kuda, dia berjalan. Kalau kita gurun, kita tahu gurun itu seperti apa. Hampir tidak ada pepohonan, kering kerontang, air pun tidak ada. Suatu saat, singkat cerita, dia berjalan, di tengah-tengah perjalanan dia haus. Dia lalu mencari sumur. Kelihatan dari jauh ada sumur yang sudah kering, Pak. Dia datang, kemudian melihat ke bawah, ada airnya sedikit, tinggal sedikit. Dia turun, lalu meminum air tersebut. Ketika dia mendongak ke atas mau naik, Pak, melihat, mohon maaf, seekor anjing, Pak, menjilati bibir sumur tersebut. Dia merasa kasihan, lalu dia membuka kasutnya, sepatunya ya, semacam sepatu. Dia sindukan air naik ke atas, lalu diberikan air tersebut kepada anjing. Singkat cerita, beliau sampai di Madinah, lalu bercerita kepada para sahabat Nabi. Lalu sahabat Nabi menyampaikan kepada Rasul. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Pak pirage mereng minum anjing pun ternyata hanya memberikan minum seteguk air kepada binatang yang seringkali kita anggap hina, Pak. Seekor anjing gogok, Pak. Tapi itu menjadi wasilah kita masuk surga. Komodaimun mere dahar jelema beureun, Pak. Apalagi memberi makan dan minum orang, manusia dan hewan-hewan yang lain. Ini kita anggap hina kadang-kadang ya, seekor anjing. Itu menjadi wasilah kita masuk surga. Oleh karena itu, hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bapak-bapak di kita itu banyak sekali kesempatan, kemampuan. Sekedar hanya memberikan minuman atau makanan 1.000, 2.000, nggak usah banyak, Pak, 1 juta. Tapi kalau bisa dawam terus menerus dan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada ingin dipuji, Pak. Bahkan kalau bisa kan ketika tangan kanan memberi, kita tangan kiri tidak usah tahu. Itu peribahasa yang bagus. Jadi nggak usah jadi ria kita nanti. Banyak sekali di sekitar kita, tetangga, saudara, kerabat gitu ya, teman-teman kita yang kekurangan. Kita yang memiliki kelebihan, diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala, berikanlah apa yang kita punya. Insya Allah akan menjadi wasilah kita masuk surga. Itu hal yang mudah, Pak. Tidak usah banyak, ratusan, ribuan, kalau punya ya silahkan. 1, 2 orang pun tidak ada. Hal yang mudah yang kita anggap remeh sebetulnya. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga apa? Yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi seseorang ketika itu berjalan melewati dahan pohon yang berada di atas jalan. Jadi di jalan, dia jalan ada dahan pohon yang cukup besar menghalangi jalan. Maka ia berkata, demi Allah, sungguh aku akan menyingkirkan dahan ini dari jalan kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. Lalu apa balasannya? Kata Rasulullah SAW, orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, Pak. Kita di jalan sering melihat ada ranting pohon, dahan pohon, ada batu, ada sampah yang kadang menghalangi orang untuk melewati. Kita cuek saja. Padahal itu adalah lahan dakwah kita. Mungkin wasilah kita masuk surga, Pak. Pirage nyingkirkeun tatangkalan, turun sebentar, menyingkirkan batu yang menghalangi jalan. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita masuk surga. Hal
hal yang mudah kan? Tidak sulit. Demikian pula sebaliknya, ketika kita menjadi penghalang orang lain, ketika ada orang lain yang ingin jalan melalui jalan itu, ya sebaliknya akan sulit bagi kita untuk masuk surga. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku telah melihat seseorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga hanya karena ia menyingkirkan gangguan sebatang pohon di tengah jalan. Hadirin rotiman yang dimuliakan Allah. Lalu yang keempat apa? Yaitu menjenguk orang sakit. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW perilaku silaturahminya kuat sekali. Beliau hampir tidak melewatkan ketika ada sahabatnya atau kerabatnya yang sakit. Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2586 dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjenguk sakit maka ia akan berjalan di taman surga sampai ia kembali. Hadirin wa timan yang dimuliakan Allah. Pada hari ini ada fenomena baru, Pak. Ketika kita mendengarkan ada saudara kita, teman kita, kerabat kita, ataupun bahkan yang tetangga kita yang sakit, seringkali kita cukup apa? Cukup menyampaikannya lewat HP, Pak. Safaqallah, Allahumma rabban nas, dan seterusnya. Mudah-mudahan itu jadi doa, jadi pahala. Padahal stiker teh menang nyeun batur itu aja di WA teh dapat bikin orang lain. Jangan-jangan yang mendapatkan pahalanya yang membuat stiker WA tersebut. Sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita mendengarkan ada orang yang sakit, kerabat, saudara, teman kita, tetangga kita, siapapun, kalau kita berkemampuan, berkesempatan, kita jenguk, datang ke rumahnya, kita berikan kabar gembira, memotivasi, insya Allah sehat dan lain-lain, mendoakannya. Bahkan kalau punya kelebihan, kita memberikan buah tangan, oleh-oleh, Pak. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam Islam. Bukan hanya cukup dengan WA, Pak. Tidak. Maka nanti kalau kita mendengarkan ada yang sakit ataupun yang kemalangan dan lain-lain, kita tengok, upayakan untuk jenguk, beri kabar gembira, motivasi dan lain-lain. Kalau bisa kita ya harus mendoakan juga, memberikan oleh-oleh. Kan mudah, Pak, tidak sulit. Kemudian yang kelima yaitu saling mencintai dan menebarkan salam, afsus salam. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Jadi ini pernyataan Rasul, sanes pernyataan Abi, Pak. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Jadi harus beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Jadi harus ada saling mencintai antara muslim, antara mukmin. Makanya kan ikhwah gitu, ikhwah, saudara. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat, apakah kalian mau aku tunjukkan inti yang demikian itu atau cara memperoleh yang demikian itu? Rasulullah, para sahabat tentunya bertanya, iya, apa Rasulullah SAW? Tebarkanlah salam di antara kalian, afsus salam, menebarkan doa, salam, kedamaian dan hadirin rahimah yang dimuliakan Allah. Dan yang keenam, yang terakhir yang saya catat, yaitu dalam salah sebuah hadis dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan seseorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin iman yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar, melihat saudara kita, kerabat kita, tetangga kita kesusahan, upayakan kita tolong dengan yang kita miliki, apa yang kita mampu. Ketika ada aib, tutupi, jangan diumbar-umbar kepada orang lain. Allah akan menutupi aib kita, Allah akan memudahkan kita. Allah kalaupun kita memudahkan orang lain, urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan kita. Dan bukan hanya di dunia, Pak, janjinya itu sampai di akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Jangan sampai kita mengumbar-umbar aib orang lain. Bahkan kita harus menolong kesusahan orang lain. Itu hal-hal yang mudah sebetulnya, yang dianggap remeh oleh kita, tapi akan menjadi wasilah bagi kita untuk masuk surga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebetulnya Allah dan Rasulullah SAW sudah banyak menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Yang paling mudah adalah mempelajari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangan dari Allah dan Rasulullah. Umat Islam gampil, Pak. Cek orang Sunda mah tinggal plakoi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, copy paste apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Oleh karena itu hadirin iman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ketika kita sudah beriman, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beramal soleh, kemudian juga kita melakukan amalan-amalan selain ibadah, juga ada hal-hal yang mudah seperti tadi yang sampaikan, mencari ilmu, kemudian memberi makan, minum sekedar seteguk air saja, lalu menyingkirkan gangguan di jalan, kemudian menjenguk orang sakit, saling mencintai dan menyebarkan salam, menebarkan salam, serta memudahkan urusan lain dan juga menutupi orang lain, insya Allah akan menjadikan wasilah kita masuk surga dan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa mencoba melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan tentunya insya Allah kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya adalah masuk surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.